karena anak-anak ini kan cikal bakal yang juga akan mendapatkan pendidikan. Nah, mungkin kita bisa informasikan ini mengenai bagaimana keputusan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita terkini nih, Mar. Betul sekali. Jadi ini memang masih terkait dengan pendidikan kita. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menghentikan pelaksanaan kurikulum 2013 menuai pro dan kontra di berbagai kalangan. Selain persoalan distribusi buku yang terlambat, tidak semua pengajar siap menerapkan kurikulum 2013. Banyaknya keluhan terhadap kurikulum 2013 membuat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menghentikan pelaksanaan kurikulum 2013 untuk ditinjau kembali. Mendikbud membatalkan pelaksanaan kurikulum 2013 di lebih dari 200.000 sekolah tingkat dasar hingga menengah atas di seluruh Indonesia dan memutuskan kembali menerapkan kurikulum 2006. Sementara itu sebanyak 6.221 sekolah yang sudah menerapkan kurikulum 2013 selama 3 semester diminta untuk terus melanjutkan. Tapi guru yang belum siap, maka beban itu pindah ke siswa. Biasanya siswanya akan berat. Jadi ini di situ letak isunya. Bila proses penyiapan itu dijalankan dengan tepat, maka kurikulum baru ini akan menjadi kurikulum yang terasa bermanfaat. Bila proses penyiapannya tidak berjalan dengan tepat, maka terasanya masalah. Selain permasalahan keterlambatan distribusi buku tematik, kurikulum 2013 juga menerapkan penilaian otentik yang menilai tiap siswa tak hanya dari segi angka semata, namun terdapat juga penilaian secara deskriptif mengenai kompetensi sikap, keterampilan dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Kesiapan inilah yang belum dimiliki semua sekolah. Seperti di Sekolah Dasar Negeri Karet Tengsin 14 Petang yang mendukung keputusan Menteri Anies untuk mengevaluasi dan memperbaiki lagi kurikulum 2013. Masih kurangnya pelatihan bagi para pengajar membuat sekolah ini masih membutuhkan waktu untuk mempersiapkan sumber daya manusianya. Pelatihan pertama adalah cara penilaian ya. Di sini masih kurang sekali cara penilaiannya karena penilaiannya itu banyak ya, ada yang dari sikap ya KI 1, KI 2, KI 3 sampai KI 4. Itu memang memerlukan suatu keahlian yang IT-nya. Namun tak semua sekolah mengalami permasalahan terhadap penerapan kurikulum 2013. Seperti Sekolah Dasar Negeri 01, Menteng, Jakarta Pusat. Sejak masih menggunakan kurikulum 2006, sekolah ini sudah menerapkan metode pembelajaran siswa aktif, serta sering membuat pelatihan bagi para pengajarnya. Walaupun baru 1 semester, kita pada prinsipnya sumber daya manusianya sudah siap gitu. Ketika memang kita diharuskan dan diberi peluang, kita lebih cenderung melakukan atau melaksanakan kurikulum 2013 karena tadi kelengkapan dan secara keseluruhan lebih bagus gitu. Penghentian kurikulum 2013 ini pun menuai pendapat beragam dari para orang tua siswa. Sebenarnya sih saya juga senang dengan kurikulum 2013. Tapi karena kalau menurut saya memang tidak menjangkau untuk daerah-daerah terpencil karena itu kan internet dan segala macamnya itu kayaknya biaya besar. Tapi kalau menurut orang tua sih ya kalau itu lebih baik ya nggak apa-apa gitu kan. Selama itu baik gitu kita sih ikutin aja gitu kan. Di tengah pro kontra yang terjadi, proses penyempurnaan kurikulum 2013 tidak akan berhenti secara permanen. Kurikulum ini akan terus diperbaiki dan dikembangkan sambil terus meningkatkan kualitas para pengajarnya. Arsi Nuril, Edwan Nurfikta melaporkan untuk NET.
Saat ini sarana belajar ini kan sudah sangat banyak. Tidak hanya melalui bangku formal datang ke sekolah, tapi kita juga bisa belajar dari jarak jauh dengan memanfaatkan kecanggihan atau kemampuan teknologi masa kini. Tapi Internet. tergantung kalau misalnya infrastrukturnya sudah bagus ya pasti akan lebih mudah. Kalau infrastrukturnya masih Bener juga sih, memang paling apa ya, bete gitu ya kalau lagi browsing itu, aduh lama banget gitu. Tapi kan. nanti kalau kelancaran, kalau ngomongin anak-anak sih, kemarin ngobrol sama beberapa orang yang memang meninjau sekolah gitu, katanya sebenarnya smartphone itu mengganggu loh. Oh iya, Sebenarnya nggak boleh Sepakat gitu. saya. Saya pun sepakat. Jadi sebaiknya gimana dong? Jangan bawa smartphone ke sekolah. Gitu. Jangan dong, jangan, kan itu distraction loh. Orang buat kita aja distraction smartphone itu. Iya, bawa pager aja kayak zaman kamu. Aduh, kamu enggak. Tapi kalau saya kan sebagai kita jurnalis ya kan, anchor, kita membutuhkan kemampuan internet yang cepat. Walaupun saat ini memang masih dipertanyakan secepat apa sih, karena menurut data terkini kita nih masih tertinggal loh dari negara-negara lain. Indonesia katanya ini ada di posisi ke-101 dalam daftar negara dengan koneksi internet tercepat. Jauh sekali di bawah Korea Selatan dan juga negara-negara lain yang ada di Asia.